Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita bersyukur bahwa kita boleh diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan yang selalu baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau sampai detik ini kita boleh bernafas, itu semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita patut bersyukur dan kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kita angkat satu pujian dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kita angkat pujian dari awal dengan segenap hati, dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih. Dalam kekudusan-Mu angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, anak domba Allah, darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujian dengan segenap hati, segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kami datang Tuhan, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat
tanganku, kami rindu Tuhan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Katakan, sebab Engkau yang kudus. Mari kita sembah, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Kau layak menerima pujian kami Tuhan, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya. Katakan sekali lagi, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekali lagi katakan, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa,
sembah Tuhan kita yang kudus, Tuhan anak domba Allah. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu yang kudus, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami, tiada yang lain. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami puji, untuk selama-lamanya segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Dengan kekuatan kami sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati kami naikkan pujian banyak bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama dengan umat-Mu. Kami boleh datang bersama-sama dengan jemaat tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu Tuhan. Engkau yang telah mati bagi kami Tuhan, menggantikan diri kami, menebus dosa-dosa kami, dan boleh membawa kami, mengangkat kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Bapa yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang layak menerima segala pujian, Engkau yang layak menerima segala hormat. Kami tundukkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa ya Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu dan kekuatan yang daripada-Mu, Engkau memberi kami kemampuan untuk kami boleh bertahan hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat kemurahan-Mu, berkat kasih setia-Mu yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah curahkan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami semuanya yang ada di tempat ini. Engkau juga memberkati bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing juga Tuhan. Kiranya Engkau menjamah kami semuanya. Kami boleh satu di dalam kasih-Mu, kami boleh satu dalam roh-Mu, untuk kami boleh memiliki, kami boleh menerima berkat Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Dan biarlah visi gereja Tuhan, jadi gereja diutus itu boleh menjadi bagian kami untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita yang Tuhan kita sembah adalah Tuhan yang hidup ya. Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sehingga ada harapan untuk hari esok. Haleluya. Kita angkat satu pujian, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan anak Allah Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur
kosong membuktikan sebab dia hidup. Katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan anak Allah Yesus namanya. Nah Allah, haleluya, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, takkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, hidup berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, sungguh luar biasa. Di dalam Yesus hidup kita jadi berarti ya. Saat ini kondisi apapun dalam hidup kita itu berarti di hadapan Tuhan. Luar biasa. Mari kita akan persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan pada Tuhan. Saya minta yang bertugas membantu mengedarkan kantong kolektor. Kita angkat satu pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Haleluya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, dan yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Saya minta Ibu Santosa berdoa buat persembahan sudah diberikan. Haleluya Yesus. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujian dari awal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, bersyukur, bersyukurlah. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Lah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Di pagi yang indah ini kami diberi kesempatan masih dapat menghadiri ibadah bersama-sama. Kami sangat mendambakan satu persekutuan yang indah, Bapak, yaitu seperti sebelum ada pandemi ini. Untuk itulah Bapak, kiranya Engkau menolong kami sebagai bangsa Indonesia, bahkan seluruh bangsa di dunia, mendambakan pandemi yang ada sekarang ini segera berlalu. Kami berharap hanya kepada pertolongan Tuhan semata-mata, sebab segala upaya dan usaha manusia masih tetap tidak memiliki atau mencapai hasil yang diinginkan. Itulah Bapak kemampuan kami sebagai umat-Mu yang sangat terbatas. Maka kami hanya bisa datang kepada Tuhan dan menyeru nama-Mu untuk mohon pertolongan itu. Dan kami menantikan pertolongan-Mu Bapa untuk membebaskan kami, umat-Mu yang ada di seluruh dunia ini, akan pandemi ini segera berlalu. Terima kasih ya Bapak. Dan sekarang Bapak, kami beri pengertian dan pengetahuan kembali akan firman-Mu untuk bisa mengingat dan bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas urapan Tuhan sebagai berkat di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya, saya selama ini masih belum bisa menyesuaikan. Mari kita sama-sama mempelajari kembali firman Tuhan. Saya akan mengambil dipimpin roh ya, dengan judul dipimpin roh. Dan ayat itu kita ambil di dalam Lukas, Injil Lukas pasal 4
Injil Lukas pasal 4. Ya, mulai ayat 1 dan 2. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 dan 2. Ya, kalau sudah bisa ketemu dan mau baca, mari kita baca sama-sama. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 dan 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar. Amin. Kalau kita perhatikan dari bacaan ini, gitu, Yesus penuh dengan Roh Kudus, ya, masih dicobai oleh Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Ya. Injil Matius tidak menyebutkan Yesus penuh Roh Kudus, tapi Yesus dibawa, ya, atau dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Ya. Di sini sama, ya, sama. Yesus penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, tentu saja habis dibaptis gitu, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Itu pasal 1. Ya. Jadi Bapak Ibu, siapakah yang dipimpin oleh Roh? Ini dibawa, dipimpin, dituntun, sama saja di situ. Siapakah orangnya yang dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Suci, oleh Roh Tuhan? Ya. Ya. Tentu saja adalah orang-orang yang diperanakkan oleh Roh, yaitu siapa saja yang dilahirkan oleh Roh. Ya, kita ingat waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Siapa yang tidak dilahirkan atau diperanakkan oleh Roh dan air tidak bisa melihat kerajaan surga. Hendaklah kamu dipimpin oleh Roh, bukan oleh daging. Ya. Kamu begitu bodoh, hai orang-orang Galatia. Ya. Kamu telah meninggalkan kasih karunia dan sekarang mau kembali ke hal-hal yang bersifat daging. Ya. Itu semua menggambarkan bahwa orang yang menyadari dengan nalarnya juga bahwa dia telah diperanakkan atau dilahirkan kembali oleh Roh Gede, Roh Kudus, ya. Itulah orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Hendaklah dirimu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus berkata kepada jemaat seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa Bapak Ibu masih bertanya lagi, apakah saya dipimpin oleh Roh ya? Apakah saya dipimpin oleh perasaan saya sendiri ya? Coba kita lihat. Nah, inilah perlunya bagaimana kita sadar tentang iman. Iman yang menyadari tentang keberadaan diri kita. Coba
kebenaran. Apakah kebenaran itu? Herodes atau Pilatus mengatakan, apakah kebenaran itu? Justru kita mengetahui kebenaran karena kita memiliki roh kebenaran yang diutus oleh Yesus untuk menyertai kita. Masa kira-kira kalau kita disertai oleh roh kebenaran akan dipimpin kepada kejahatan yang tidak benar? Saya kira nggak mungkin ya. Sebab roh kebenaran itu tidak akan melakukan dan tidak mungkin untuk melakukan yang salah atau yang dosa atau dusta. Ya. Tapi justru kita mengetahui, engkau mengetahui, justru engkau mengetahui kebenaran. Karena apa mengetahui? Karena ada urapan. Nah, urapan itulah kita mendapatkan mengetahui kebenaran. Sebab mengapa diurapi? Karena kita telah diperanakkan oleh roh. Maka roh itu selalu memimpin kita. Kita ini diperanakkan oleh bapak ibu daging kita. Ya, bapak ibu manusia sama-sama. Apakah kita dipimpin oleh mereka? Iya. Waktu bayi, waktu balita kecil, sampai kanak-kanak, bahkan sampai menjadi dewasa, masih tetap dipimpin sebagai orang tua memimpin anak-anaknya. Masa Roh Kudus kalah sama bapak kita atau ibu kita? Ya. Nah, ini nalar kita juga bekerja. Ini nalar kita, pikiran kita juga. Mari yang kita mengetahui kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Itulah Yesus. Maka itulah kita akan dipimpin oleh Roh. Ya. Ayo kita menggunakan akal sehat, juga iman yang sehat. Ya. Jadi kita tidak akan bertanya-tanya lagi, ya, di dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita kalau melakukan hal yang salah, misalkan, wah keliru, wah, Roh Kudus gak menyertai saya, Roh Kudus tidak memimpin. Ya mungkin kita diperhadapkan kepada sesuatu pilihan, entah 2 pilihan atau 3 pilihan, pilih salah satu. Kalau keliru itu gimana? Nah, apakah itu dipimpin oleh Roh? Ya. Tidak. Pasti Roh memimpin kepada yang benar, walaupun dia membawa ke padang gurun. Mengapa sih kok dibawa ke padang gurun? 1 Korintus telah menuliskan riwayat Israel itu adalah menggambarkan kehidupan kita zaman sekarang ini. Nah, jadi kita juga bisa napak tilas, kita ini juga mengalami atau melampaui jalur atau jalan napak tilas. Napak tilasnya siapa? Nenek moyang kita, Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Ada yang berhasil masuk, ada yang tidak berhasil masuk. Kan gitu. Nah, kita seperti itu. Maka itu jangan kita meniru kepada yang tidak berhasil. Karena apa? Karena mereka tidak percaya, kan gitu. Di sini loh Bapak Ibu, ya jelas sekali firman Tuhan, ya. Jadi kita perlu pengertian ini. Mengapa kita perlu pengertian? Walaupun kita sudah tahu, kita perlu memiliki pengertian ini agar kita bisa mengajar diri kita sendiri, utamanya, lalu kepada orang yang lain. Nah itu.
Di manakah Yesus dicobai oleh iblis? Atau di manakah Roh Kudus membawa kita, memimpin Yesus? Di padang gurun. Disitulah terjadinya, kita tahu padang gurun itu keadaannya bagaimana, dan orang tidak akan kerasan di sana. Walaupun beramai-ramai seperti Israel dipimpin oleh tiang awan, tiang api, tapi cik ngomel saja. Itulah keadaan padang. Napak tilasnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah beli tiket larang-larang, beli visa, lalu ke sana. Tidak perlu. Tapi nalar kita bisa ke sana. Diperlengkapi seperti itu. Surat 1 Petrus pasal 4 juga mengatakan gitu. Perlengkapilah dirimu dengan pikiran dan perasaan yang itu supaya kita bisa merasakan salib Kristus, kan gitu. Atau salib kita sendiri, atau supaya kita merasakan penderitaan supaya kita tidak berbuat dosa, berhenti berbuat dosa. Nah, jadi hal seperti itu padang gurun ini keadaan, sesuatu keadaan yang tidak diinginkan oleh setiap manusia. Keadaan atau situasi yang tidak diinginkan oleh kita semua yang beriman, nggak mau. Dan lidah kita ini terlalu sudah fasih sekali kalau kita bersaksi percaya Yesus nanti dapat damai sejahtera, cukup, tidak kurang apapun, tidak pernah sakit. Ini penginjilan yang tidak benar, kesaksian yang juga tidak benar, ajakan juga yang tidak benar. Roh Kudus jelas-jelas ini memimpin ke tempat padang gurun. Yesus dibawa ke sana. Apakah kita mau enak menjadi orang Kristen? Wah, dengan teologi kemakmuran. Ya kita nggak boleh menyalahkan itu. Memang itu sebagian daripada teologi percaya kepada Tuhan. Kemakmuran itu adalah sebagian, tapi tidak difokuskan ke situ. Tidak harus ke situ. Fokus kita masih sangat luas. Perjalanan kita, pandangan kita, jangkauan kita luas sekali. Tuhan memberikan wawasan yang luas. Tuhan kita mengajak Abraham, ayo Abraham atau Musa, naik di gunung yang tinggi, lihat sekelilingmu. Apa yang kamu lihat itu, itulah akan kuberikan kepadamu. Seandainya dulu itu waktu zaman Abraham sudah ada helikopter, maka Abraham naik helikopter sehingga tinggi-tinggi dia bisa melihat seluruh bumi akan dimiliki. Tapi karena gunung terbatas mata sampai 22 kilometer laut saja. Ya sebangsa sekeliling itu. Ya sebatas itu yang bisa dilihat Abraham atau dilihat Musa. Jadi Bapak Ibu, padang gurun menggambarkan satu keadaan yang tidak enak. Hidup kita kalau sudah dicemplungkan ke situ, ya mari kita mengerti apa maksud Roh Kudus untuk memimpin kami di tempat yang seperti ini. Kok kekurangan terus? Apakah saya lagi-lagi apes? Apakah ini nasib saya? Oh enggak. Kita harus mencermati di situ. Karena di situ adalah satu proses kehidupan, tidak selamanya terus ke situ. Kita diperlengkapi di situ supaya kita tahu bahwa panduan kita yang memandu hidup kita sebagai satu figur yang harus kita lihat, dia juga
sampai ke sana, bahkan lebih sengsara lagi, mati di atas salib. Nah, itu ya, sampai ke sana. Ibrani juga mengajarkan, kamu belum pernah dicobai seberat itu sampai keringatmu jadi tetesan darah. Kamu tidak akan sampai ke sana. Itu hanya dialami oleh Yesus saja sebagai Mesias. Supaya dia cakap menolong dari yang kecil sampai yang besar permasalahannya. Bahkan dia menanggung semua derita yang seharusnya kita derita. Jadi yang kita derita ini mungkin sebagian kecil saja. Supaya kita bisa merasakan dan belajar bagaimana kita harus hidup seperti Mesias yang kita percayai. Agar apa? Agar kita mampu bisa menolong orang lain. Karena Yesus sendiri juga seperti itu. Ya. Ya, nanti kita baca ayatnya itu. Mengapa harus berpuasa? Sudah di padang gurun, berpuasa lagi. Mempersiapkan diri. Ya. Artinya mengosongkan dirinya. Mengkali dirinya. Membenahi diri supaya kita bisa tahu keberadaan yang lain. Paulus juga memperhatikan hal itu kepada jemaat di Tesalonika, misalkan kamu harus bekerja, yang malas-malas, ayo kerja, ya, supaya kamu bisa mencukupi dirimu sendiri, kan gitu. Jangan menjadi jemaat yang meleter ke sana ke sini, kan gitu. Paulus kan menasihatkan seperti itu, ya, supaya mereka bisa tahu hal-hal yang seperti itu. Jadi itu di padang gurun berpuasa ini hampir sama, hampir mirip, karena mengosongkan diri, tidak ada apa-apanya, tidak ada yang diharapkan. Ada harapan, tapi belum sesuatu ini di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, atau kendalikan diri, entah di tempat yang sepi atau di dalam tempat yang ramai, lebih-lebih disitulah ilmu kita untuk belajar mengendalikan diri. Sekarang ini penduduk Indonesia yang bisa memakai kendaraan bermotor, ya harus pandai-pandai mengendalikan diri sekarang ini, ya, karena dipantau oleh CCTV, ya, yang begitu dia melanggar tanpa disemprit sekarang, ya, tahu-tahu surat tilang ada di rumah gitu aja. Kalau tidak direspon, ya enggak tahu nanti gimana akibatnya. Pasti ada sesuatu tindakan sanksi yang seimbang dengan tidak meresponi panggilan polisi. Ya, mungkin diblokir STNK-nya. Ya, kalau sudah sekian bulan dianggap hilang gitu. Wah, ngurus hal yang baru lagi walaupun itu kendaraan lama. Ya. Jadi Bapak Ibu ini perlu waspada, perlu banyak menyadari adanya
pengendalian diri. Apapun yang kita hadapi, perlu ada pengendalian di diri. Jalan-jalan, ya. Nemu duit, ya sak lembar abang gitu. Ya, bagaimana tindakan kita kalau kita harus mengendalikan diri? Boleh kita ambil atau kita slem atau kita ambil kita kapakan? Oh nemu, nemu namanya nemu, nggak ada sing ngeru. Ya pikir sendiri Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengendalikan diri. Keluarga ada yang bawel, ada yang cerewet. Ya bagaimana kita mengendalikan diri. Jadi di mana saja kita berada, ketemu apa saja atau siapa saja, disitulah kita belajar mengendalikan diri. Ya itu di berpuasa. Kapan kita dicobai? Kapan Tuhan Yesus dicobai? Setelah merasa lapar, iblis datang pada saat Yesus lapar. Selama 40 hari didiamkan aja. Begitu dia lapar, dia datang dan dia memberikan cobaan. Kira-kira ada permasalahan soal daging. Ya. Iblis hanya memikirkan soal daging. Sebab kita juga berasal atau berada dalam keadaan manusia daging, mudah untuk dicobai. Sebab iblis itu tidak nyenggol kita kok, tidak jawil kita. Dia hanya main tipu daya. Itu dahsyat sekali. Kalau saya memikirkan, iya orang ini bisa berdosa ini karena ditipu, hanya ditipu. Itu pekerjaan iblis, musuh yang tidak kelihatan bagi kita itu. Dan itu sangat harus kita waspadai. Tipu daya itu senjata sudah, senjatanya dia satu-satunya kepada orang-orang yang percaya. Kalau bagi orang-orang tidak percaya, apakah iblis perlu mencobai? Yang enggak sih. Wes dagingnya sifatnya begitu ya dijarnain di iblis lah apa repot-repot. Yang ditandangi justru orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, yang dirinya disebut orang-orang saleh, orang-orang kudus. Itulah iblis gencar sekali. Bukankah penghubungan Tuhan itu datangnya lebih dulu kepada bait suci, gereja Tuhan datangnya. Penghakiman itu mula-mulanya. Nah, kita dihakimi yang mula-mula. Orang-orang percaya, maka itu iblis pakai strategi sini. Dan incaran paling gencar iblis itu hanya meminta orang-orang yang seperti ini. Saya sedih Bapak Ibu memikirkan ada 2 orang yang saya kenal. Dia mati di dalam perusahaannya. Sedih saya kalau memikirkan itu. Ya pernah saya kenal itu. Mengapa? Ya kita dengar dari umum ya, bukan dengar dari orang-orang percaya, dengar dari umum. Itu dibuat wadal seperti gitu. Gimana kalau mereka itu seperti itu? Tidak masuk surga, itu kan diambil oleh iblis darahnya. Tapi saya ingat tidak. Memang mereka diserahkan tubuhnya, tapi jiwanya diselamatkan. Seperti orang yang keluar dari dapur api, dirinya compang-camping, gosong, luka bakar, tapi dia bisa selamat. Ya, ada ayat yang seperti itu? Wonten nggih? Ada di Korintus ada. Aku menyerahkan orang-orang yang tidak mau bertobat itu.
biar tubuhnya digocok oleh iblis, kan gitu. Hanya tubuhnya saja, tapi jiwanya diselamatkan asal setia kepada Tuhan, tidak meninggalkan imannya. Biar matinya kayak apapun, asal dia punya iman, dia diselamatkan oleh Tuhan. Musuhmu hanya mampu membunuh kamu secara tubuh, setelah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya jiwanya nggak bisa menyentuh, jiwanya nggak bisa, rohnya nggak bisa, ya hanya tubuh. Ya. Nah ini, jadi waktu ada persoalan itu, waktu persoalan daging itulah iblis itu gencar-gencarnya menyerang kita. Jadi Bapak Ibu hati-hati yang seperti ini ya, kalau kita bertindak ya, persoalan daging ya bisa menjadi persoalan yang gede sekali, dan itu juga bisa membahayakan jiwa kita. Maka itu jangan berpikir kepada perkara daging, kata firman Tuhan, hendaklah kamu dipimpin oleh roh. Kerjakan apa yang dikehendaki oleh roh dan bukan kehendakmu sendiri, yaitu kurung daging atau manusiawi. Nah itu. Mari kita baca Ibrani pasal 2 Bapak Ibu. Ibrani 2 ayat 18. Puji nama Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat 18. Yuk, siapa lagi baca? Silakan, boleh. Atau sama-sama. Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya. Dia menderita karena cobaan supaya dia bisa menolong orang yang dicobai, terkena pencobaan. Nah, jadi kalau demikian juga sama, kita juga bisa dicobai. Kalau kita lulus, kita bisa menolong orang yang dicobai. Belajar, artinya pencobaan itu merupakan satu pelajaran. Maka firman Tuhan mengatakan, tidak tahu firman Tuhan atau bukan, Tuhan itu menguji. Tapi di sini tadi bukan Tuhan mencobai, bukan Roh Kudus mencobai, bukan Bapa mencobai, tapi iblis yang mencobai. Benarlah, maka itu apa yang ditulis oleh Yakobus, Bapa yang di surga itu tidak pernah mencobai apapun yang jahat kepada manusia. Jadi Tuhan, Bapa yang di surga tidak pernah mencobai. Yang mencobai itu iblis. Ya. Ini baru ketemu. Ya. Satu lagi, Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15. Yuk. Kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Satu lagi. Sebab itu marilah kita penuh dengan kebenaran, menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ini coba. Kelemahan-kelemahan sebaliknya sama dengan kita dicobai, ya. Waktu lapar itu lemah, bukan lemah karena lapar perutnya, tidak.
Itulah persoalan daging yang lemah sekali, rentan sekali untuk dicobai. Jadi kalau tubuh kita sedang lemah, daging kita sedang lemah, wah itu rentan untuk dicobai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita malas berdoa karena lemah, ya, atau sakit, kita sulit untuk berdoa, ya. Tapi usahakanlah Bapak Ibu ya, kita berusaha. Waktu kita lemah tubuh kita, waktu kita lengah, ayo kita betul-betul untuk kembali kepada posisi walaupun dalam keadaan lemah. Ya, lakukan dalam keadaan apapun dengan keadaan yang lemah. Mungkin kita hanya berbaring, tiduran, tapi hati kita kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita juga sangat sibuk, tapi mari sebentar saja hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, sepagi tadi atau hari kemarin, hari yang sudah lewat, hari kemarin, berapa kali saudara mengingat Tuhan beserta Anda? Berapa kali kemarin? Kalau Tuhan itu menyertai Anda, berapa kali ingat? Tidak pernah memikirkan? Tidak ingat sama sekali seharian itu kepada Tuhan? Lupa sama sekali dengan firman Tuhan? Kalau memang lupa pribadi Tuhan, lupa dengan firman Tuhan, waduh, berarti kita perlu bertobat. Itu bukan satu hal yang sepele, Bapak Ibu. Kalau dalam satu hari kita benar-benar tidak ingat Tuhan, minimal kita berdoa itulah ingat Tuhan, ya. Jadi kalau kita ingat Tuhan, mari kita berdoa atau hanya mengucap syukur saja, ya. Tuhan tahu kesibukan kita, Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan yang tidak terbatas itu, tapi masuk dalam pikiran yang terbatas, masuk dalam hati yang terbatas. Itulah keberadaan kita. Ya. Tuhan tahu itu, sebab Dialah yang menciptakan kita. Ya. Jadi kalau kita sudah dicobai dan kita bisa mencobai, maka jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Ayo Bapak Ibu, silakan ya. Kepada siapapun ya. Di dalam Efesus, kalau kamu sudah tahu kasih karunia Tuhan, berbuatlah baik di dalam Kristus. Karena disitulah kamu tercetak ya. Terus beri pertolongan kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara yang seiman. Jangan malas bekerja, tapi bekerjalah ya, supaya kamu bisa menolong paling tidak makan ya, dan itu menunjukkan hal yang pantas atau yang sopan. Jadi Bapak Ibu, itulah artinya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu selalu memimpin. Roh Kudus tidak pernah absen untuk memimpin kita. Hanya karena kita tidak ingat saja, lalu kita mengatakan saya tidak dipimpin Roh Kudus. Sebenarnya kita terus dipimpin. Roh Kudus selalu aktif. Tidak mungkin dia. Sebab ada malaikat, kita ini disertai malaikat. Malaikat itu siapa? Utusan Tuhan. Dia mempertanggungjawab
setiap saat naik turun. Contohnya di Yakub itu, naik turun tangga untuk memberi laporan. Itulah pelayanan malaikat yang menyertai kita, yang disuruh oleh Tuhan untuk menyertai kita, artinya menyertai orang-orang yang beroleh selamat. Jadi kalau demikian, apakah orang yang tidak beroleh selamat perlu dilayani malaikat? Coba kita baca tambahan satu saja, Ibrani pasal 1 ayat terakhir. Ibrani pasal 1 ayat terakhir. Ya. Kalau tidak Roh Kudus, malaikat menolong kita. Ya, kita baca coba ayat 14 ya, Ibrani 1, 2, 3. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, itulah malaikat yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Menolong mereka. Mereka siapa? Yang beroleh keselamatan. Kira-kira yang tidak beroleh keselamatan perlu enggak ada malaikatnya? Tuhan tidak menginginkan, tidak menolong, tidak menyuruh malaikat menyertai orang-orang yang tidak beroleh. Justru kita ini terus dikawal oleh malaikat. Bapak, mengapa kok jadi kesandung aja? Lah sikile gak ono matane jarene. Marilah kita sadari kita istimewa. Jadi kita itu diawasi. Memang malaikat itu disuruh oleh Bapa yang di surga, tapi kita tidak berhak menyuruh. Sebab dia pelayannya dia untuk melayani kita. Malaikat disuruh untuk melayani kita. Jadi sebagai penolong kita sebenarnya. Untuk memberikan laporan. Wah, hari ini jam sekian Arifin inilah begini Tuhan. Seperti itu. Jadi kita terus dilaporkan untuk mengisi kitab kehidupan. Maka itu capailah perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau kita dicobai, tercatat. Dicobai jam sekian, tanggal sekian mungkin hari ini. Ya. Jadi Bapak, demikianlah. Ya. Jadi sadarilah, ketahuilah, mengertilah dengan sungguh-sungguh Roh Kudus tetap memimpin kita. Entah kita sadar atau tidak, mau tidak atau tidak, tahu atau tidak, Roh Kudus tetap memimpin kita. Karena memang itu merupakan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus untuk menolong kita mengetahui dan melakukan kebenaran, sebab dialah Roh kebenaran yang menyertai untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Hadir di sini, Kudus ku mengasihi. Kau lembut, kau manis,
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Bapa Maha Tinggi. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami terima. Buatlah kami mengerti bahwa kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap perbuatan kami. Sebab memang Dialah ya Bapa yang Kau utus untuk menyertai kami untuk selama-lamanya. Maka itulah Bapa, buatlah kami mengerti supaya pimpinan ini nyata di dalam diri kami tatkala kami menuruti apa yang dikehendakinya. Tentu kami menyadari Dia tidak akan memimpin kepada satu hal yang salah atau yang jahat, tapi berjalan di dalam kebenaran. Maka itulah Bapa, firman-Mu sebagai kebenaran, biarlah ini menjadi pengetahuan pengertian kami, bukan hanya sampai di pikiran, tapi juga di dalam hati kami atau roh kami. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur. Dan Tuhan, kami berdoa bersama-sama agar nanti siang kami, saudara kami yang di Saud Ratap akan melakukan bersih-bersih tempat ibadah supaya bisa ditempati di minggu yang selanjutnya untuk ibadah bersama-sama. Terima kasih Bapak dan saudara yang kekasih. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat yang dicurahkan dan hiduplah senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.